Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini kita ingin belajar dari teladan Ibu Bumi yang selalu memberikan kehidupan kepada kita. Kemanapun kita pergi, kita akan tetap harus makan apa yang dihasilkan oleh bumi ini. Maka bumi mengandung daya hidup yang luar biasa. Apapun yang ditanam akan tumbuh dan kemudian menghasilkan buah dan menjadi makanan bagi kita. Apapun yang ada akan selalu dipenuhi oleh daya hidup itu. Bahkan rumah kalau ditinggal pergi, itu akan dipenuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang terus-menerus hidup dan bisa menutupi semuanya. Bumi juga, bahkan ketika ada sesuatu yang mati, daun yang menua jatuh, pohon yang tumbang membusuk, binatang yang mati, semua diterima. Dan kemudian diubah menjadi daya hidup, humus yang memberi kehidupan. Kalau ada petir, menyambar bumi menjadi netral, dan bahkan diserap menjadi ion-ion negatif yang memberi kehidupan. Luar biasa sekali bumi kita itu. Meskipun kita sering merusaknya, bumi tetap memberi kita makanan. Maka bumi seringkali disebut sebagai ibu bumi. Karena harapannya semua ibu bisa menjadi bumi itu. Yang memberi daya hidup. Yang mengubah yang negatif menjadi positif. Dan kemudian memancarkan kehidupan. Tidak ada negatif. Yang ada adalah daya hidup. Bahkan yang negatif pun bisa memberi kehidupan baru. Dan tidak heran, karena memang bumi ini disiapkan oleh Tuhan begitu rupa, sehingga menjadi hadiah yang menakjubkan. Hadiah yang bernilai tinggi itu hadiah yang disiapkan dengan investasi waktu yang lama, dengan energi yang luar biasa banyak. Dan itulah bumi kita. Untuk bisa ditinggali manusia, bumi ini disiapkan oleh Tuhan 4,5 miliar tahun. Dengan berbagai macam peristiwa. Gunung berapi, petir menyambar, benturan dengan asteroid, sampai terbentuk bumi yang begitu indah, yang bisa menjadi dasar hidup kita, yang tidak pernah akan kekurangan sumber makanan untuk kita. Seberapa banyak pun kita makan, bumi tetap bisa menopangnya. Tetapi kalau kemudian dirusak, ya mungkin kita sendiri yang harus mulai sadar. Tetapi bahkan ketika bumi ini tetap dirusak, digali, bumi tetap memberikan daya hidup dan makanan. Karena kita adalah anak-anaknya. Yang justru penting adalah kita belajar dari ibu bumi ini. Supaya kita bisa menyerap energi positif, daya hidup yang kemudian kita bisa pancarkan ke sekeliling kita. Rupanya bumi juga karena begitu banyak memuat daya hidup, maka juga mempunyai daya untuk menyembuhkan penyakit-penyakit kita. Dari penelitian, kalau kita grounding, jalan di atas tanah atau rumput tanpa alas kaki, setengah jam saja, apalagi 1 jam, maka peradangan yang terjadi di dalam itu bisa sembuh. Terbukti dari penelitian. Padahal yang namanya peradangan dalam itu, ya itulah penyakit-penyakit yang berbahaya. Penyakit jantung, contohnya adalah peradangan yang terjadi di dalam jantung, di dalam saluran darah yang membuat kemudian jantung tidak sehat. Dan karena daya hidup bumi ini begitu powerful, bahkan dengan berdiri di atasnya, daya hidup itu bisa meresap ke dalam diri kita dan menyembuhkan peradangan dalam itu.
menakjubkan. Kalau bisa, kita dimanapun juga bisa membawa kesembuhan, membawa daya hidup, sehingga kita tidak mencari kehidupan di luar diri kita, tetapi di dalam, dan kita memperolehnya dari Sang Ibu Bumi, yang kemudian bisa menerima segalanya, yang positif dan negatif, dan menjadikannya berkat. Menjadikannya daya hidup yang menyembuhkan, yang menyegarkan, dan menyeimbangkan. Yang pada gilirannya kemudian kita pancarkan. Kemanapun kita pergi, kita membawa harapan. Kita membawa kedamaian. Kita membawa keselamatan. Dengan cara itulah kemudian kita semakin terhubung. Dan kemudian berani menyatakan agar kita semua berani memelihara ibu kita yang selalu memberikan makanan, menjadi daya hidup yang menopang kita. Dan kemudian kita sama-sama memancarkan daya hidup yang kita peroleh dengan cuma-cuma. Kesehatan dan kesegaran yang kita terima dari bumi, kita bagikan juga menjadi berkat bagi orang-orang yang kita temui, bagi alam yang ada pada kita. Maka saudara-saudara terkasih, sungguh mulia kalau kita berani membuka diri, mengalami dan kemudian mensyukuri apa yang kita terima dari Tuhan melalui bumi yang menakjubkan itu. Dan kita belajar darinya supaya kita terus-menerus sadar bahwa hidup kita itu ditopang oleh bumi kita yang hanya satu-satunya di dalam semesta ini, paling tidak sampai sekarang. Supaya kita memelihara rumah bersama, sehingga kita bisa mewariskannya juga sebagai warisan yang bernilai kepada anak cucu kita. Tetapi yang utama adalah menyadari bahwa Tuhan mencintai kita melalui bumi yang terus memberikan rezeki, makanan, kesehatan, pelindungan, dan berkat. Kita jadikan bumi kita ini tempat yang aman dan nyaman, rumah kedamaian yang membawa daya hidup, yang terus menumbuhkan kebaikan, bahkan mengubah yang negatif menjadi positif. Dengan mengalami semuanya itu, kita semakin sadar bahwa kita begitu dicintai oleh Tuhan. Maka saya mengajak saudara-saudari sekalian untuk berani membuka diri, menyadari, mengalami, dan kemudian mensyukuri apa saja yang kita terima dari bumi ini. Dan kemudian kita mewartakannya. Hidup dengan gaya hidup yang baik, yang ramah lingkungan, yang membawa damai dan membawa kehidupan kemanapun kita pergi. Dengan cara seperti itu, kita sungguh sadar bahwa kita sangat dicintai oleh Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.